Selamat pagi, sahabat GPIB. Bertemu kembali dalam Morning Call pada pagi hari ini bersama saya, Pendeta Yan Takasili, Ketua Majelis Jemaat GPIB Immanuel Bekasi. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi ini, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk pagi ini dalam kehidupan kami. Kami akan disapa oleh firman-Mu yang menuntun kami, memampukan kami untuk melakukannya dalam karya hidup kami. Berfirman-Lah Tuhan, karena kami semua sedia untuk mendengarnya. Amin. Pembacaan pagi ini dari Roma 5, ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Roma pasal 5 ayat 12 sampai 17 yang menyatakan, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia melalui satu orang, dan melalui dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, dosa telah ada di dunia. Namun dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sesungguhnya demikian maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti pelanggaran yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang banyak orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi anugerah Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas banyak orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Karunia ini tidak berimbangan dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi pemberian karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika karena pelanggaran satu orang maut telah berkuasa melalui satu orang itu, terlebih lagi mereka yang telah menerima kelimpahan anugerah dan karunia kebenaran akan hidup dan berkuasa karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sahabat GPIB, tema yang diangkat adalah karunia Allah. Dan kita juga diajak untuk merenungkan tema di bulan Desember ini yang berkaitan dengan keluarga yang bertumbuh. Peristiwa Taman Eden yang membuat kejatuhan Adam ke dalam dosa. Nah, akibatnya hubungan manusia dengan Allah menjadi terputus. Manusia menjadi berdosa, sehingga manusia mendapatkan penghukuman dari Allah. Penghukuman itu berlaku atas segala keturunannya, yang tentu kita bisa baca di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga. Pelanggaran itulah yang menyebabkan penghukuman bagi banyak orang. Sahabat-sahabat GPIB, Rasul Paulus dalam bacaan pagi ini menyampaikan bahwa akibat ketidaktaatan Adam yang diperlihatkan melalui perbuatannya, sehingga seluruh umat manusia mendapatkan penghukuman. Inilah akibat dosa yang dilakukan oleh manusia. Ini yang dikatakan tindakan pemberontakan terhadap Allah, yang saat itu belum ada hukum Taurat.
Manusia mengalami segala kesakitan, manusia mengalami segala penderitaan dan kesulitan dalam menjalani kehidupan ini. Apa yang dilakukan Adam tentu berujung kepada kematian. Kehancuran manusia adalah kesedihan bagi Allah. Hubungan yang terputus itu dipulihkan oleh Allah melalui Yesus yang memberi kehidupan atau yang menyelamatkan kehidupan manusia. Anugerah Allah melalui Kristus menyelamatkan, menghidupkan, sehingga manusia mendapat pembenaran dan keselamatan oleh iman kepada Yesus. Dalam kesadaran itulah kita sebagai orang percaya atau sebagai gereja dan sebagai keluarga, mari kita nyatakan apa yang sudah dilakukan oleh Kristus itu, yang hidup bagi kita sehingga hidup kita pun bermakna untuk orang lain. Di tengah kondisi dunia dan juga di tengah bangsa yang mengalami bencana alam dan persoalan-persoalan hidup lainnya, kepekaan kita terhadap karunia Allah yang luar biasa di dalam Kristus untuk kita wujudkan dalam kehidupan dengan sesama. Sebagai keluarga-keluarga yang bertumbuh di dalam karunia Allah yang begitu luar biasa, yang merupakan keluarga, yang merupakan komunitas yang bertumbuh dan membangun bersama. Tentu mengajak kita semua keluarga-keluarga orang percaya untuk menjalani kehidupan ini dengan karunia Allah yang sudah diberikan oleh Kristus yang sudah menyelamatkan kita semua. Syukur kita di minggu Advent ini dalam menantikan kedatangannya menjadikan kita semua pribadi-pribadi dan keluarga-keluarga yang terus taat, yang terus bertanggung jawab, yang terus berjalan pada kehendak dan kuasa Allah. Dosa yang sudah dihapuskan lewat pengorbanan Kristus itu membaharui juga totalitas hidup kita sebagai pribadi maupun keluarga. Sehingga di dalam memasuki minggu-minggu Advent yang pertama ini, kita sungguh-sungguh menata hidup kita, menjernihkan diri kita, memurnikan hati nurani kita untuk melihat karya Allah di dalam Kristus dan yang menempatkan kita semua sebagai keluarga-keluarga yang bertumbuh dengan karunia-karunia Allah yang sudah kita rasakan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu buat kami semua. Biarlah Tuhan pelihara kehidupan kami untuk tetap menikmati karunia Allah yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Bimbinglah kami untuk mau peduli, bimbinglah kami untuk peka terhadap situasi yang ada di sekitar kami. Kami juga ada saat ini Tuhan mau membawa saudara-saudara kami yang berada dalam bencana alam di Sumatera, di Jawa, bahkan di mana saja. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah penderitaan mereka melalui kehadiran kami sebagai umat-Mu, sebagai jemaat-Mu yang terus berkarya dengan karunia-karunia Allah yang tidak pernah putus-putusnya dalam kehidupan kami. Biarlah apa yang sudah kami terima di dalam Kristus sebagai manusia yang sudah diselamatkan, kami pun mau berbagi dengan semua orang melalui karya hidup kami
di tengah pelayanan kami. Biarlah di minggu-minggu Advent ini Tuhan, kami membuka diri kami, menghayati segala sesuatunya, bahwa kedatangan-Mu menjadikan kami manusia-manusia yang baru, yang hidup berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Demikian sahabat-sahabat GPIB, Morning Call pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua.